Alat. أشهد أن لا الله قبول ان شاء الله. بسم الله. بيسام اخي. بسم الله. بسم الله. بيسام. Foto-foto semua yang lengkap. Yang cat water nak longgar. Meninggal dunia. Jadi semua sahabat heboh. Siapa yang mengatakan menjadikan Rasulullah SAW sebagai nabi? Jadi ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ada yang lagi proses Umar. Ya, semua ingin jadi khalifah itu mempunyai orang-orang yang akan mengusungnya. Nah, sehingga pada saat itu ketika Rasulullah meninggal dunia, sebagian sahabat merawat jenazah Rasulullah, sebagian sahabat datang ke tempat ini untuk bermusyawarah. Kenapa disebut dengan Khalifah Saqifah bin Bani Sa'dah? Nah, tempat ini memang tempat musyawarah yang namanya Bani Sa'dah. Jadi sebuah rumah atau gedung dulu besar di sini, apapun persoalan mereka musyawarah di tempat ini. Baik itu masalah itu disebut dengan kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansar, ya orang-orang yang dulu Madinah. Ansar itu tolong. Nah, jadi dari kaum Ansar sendiri punya calon tersendiri yang mau diusung sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Begitu juga dengan ya Muhajirin. Ya jadi cadangannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar saat itu. Nah, tapi ya dari pihak Ansar itu tak setuju. Ini yang takut punya saya. Dia bilang apa? Dari saya itu pemerintah, dari kami ke pemerintah masing-masing sudah. Tak usah kamu. Seperti itulah. Siapa kita? Di mana kita? Takbir. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bikin cari.
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan ibu rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah daripada syarikat Nasr River. Jadi untuk melanjutkan aktiviti kita, program kita selama berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, iaitu kota daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita nak berkesempatan untuk merawati tempat-tempat yang bersejarah di sekitaran Masjid Nabawi. Dan tempat yang pertama kita lawati pada hari ini yaitu yang di belakang kita ini. Jadi ini macam tanah kosong. Dulu di sini banyak pokok-pokok, akan tetapi sekarang kerajaan Arab Saudi sedang ada perbaikan dan pokok-pokok itu dicabut dan akan ditanam kembali. Ini tahu tuan-tuan, ini adalah namanya Syakifah Bani Syaidah. Sekali lagi, Syakifah Bani Syaidah. Yang dimana Syakifah Bani Syaidah ini tuan-tuan, khalifah yang pertama di dalam Islam di Bai'at. Yaitu siapa? Siapa khalifah yang pertama kita? Siapa yang tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya dahulu tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan meninggal dunia, wafat. Tepatnya di rumah baginda Nabi yang ada di sebelah masjid tepi daripada Masjid Nabawi. Jadi baginda Nabi alaihi wasallam wafat. Dari sini tuan maksudnya tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita baginda Nabi wafat, maka beliau langsung bergegas ke rumah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan puan yang tatkala itu berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq, maka di tengah perjalanan di luar rumah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terdapat banyak daripada kalangan sahabat, daripada kalangan sahabat dari kalangan Muhajirin, kalangan sahabat dari kalangan Ansar sudah berkumpul ke sana. Mereka sangat bersedih ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita juga sekarang ini, kita akan bersedih, kita akan merasakan kesedihan tersebut. Dan di sini tuan-tuan, tatkala Umar bin Khattab mendengar daripada para sahabat yang sudah kesedihan, tiba-tiba Umar bin Khattab itu mengatakan kepada para sahabat, Umar bin Khattab ini mulai marah. Tahu kan Umar bin Khattab itu memang jiwanya pemarah. Jadi para sahabat begitu sedih bahwasanya di sini Umar bin Khattab tak yakin bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di sini Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, wahai muslimin, janganlah seandainya siapa yang berkata Nabi Muhammad itu meninggal, maka dia sungguh orang munafik, yang sungguh dia adalah bagian dari orang munafik, kata si Umar bin Khattab. Asal kalian tahu wahai muslimin, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa, yang dimana dahulu Musa meninggalkan umatnya untuk naik ke langit, yaitu selama 40 hari. Dan tatkala Nabi Musa bin Imran, umatnya sudah mengatakan Nabi Musa itu meninggal dunia, maka Nabi Musa turun ke bumi. Dan sama halnya seperti baginda Nabi alaihi salatu wasallam sekarang. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menghadap ke Tuhannya dan akan kembali lagi kepada kita, kata Syekh Umar bin Khattab. Dan asal kalian tahu juga wahai muslimin, barang siapa yang mengikuti orang-orang munafik yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, maka saya akan potong lehernya, kata Umar bin Khattab. Marah-marah kepada para sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Umar bin Khattab ini tak yakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan melihat hal itu, siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang memang sahabat yang penyabar, yang selalu disayang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman hijrahnya Nabi, datang ke sini dan menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu mertua daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghiraukan Umar bin Khattab, beliau langsung bergegas masuk untuk melihat kondisi bagaimana keadaan Nabi di dalam kamar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setibanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kiranya dulu bukan masjid, rumahnya, karena di tempat sholat, ya. ditandakan dengan masjid. Itu besarnya tempat masjid namanya. Keringan yang sangat panjang, kering, tidak pernah turun hujan, sehingga penduduk yang ada di Madinah ini merasa khawatir tidak dapat minum.
akhirnya mengadulah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, cepat bayangkan ini, hampir 10 tahun yang sudah turun juga. Dan sudah lama juga sering dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengimami salat. Dan ayat ini turun di kota Mekah. Jadi semua para sahabat itu menghafal sebenarnya ayat ini, mengetahui. Jadi ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rusul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibah falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Itu dibacakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka selepas para sahabat mendengar itu dan Umar bin Khattab mendengar itu, jadi maknanya ayat ini, dan Muhammad itu adalah seorang rasul dan telah berlalu beberapa orang rasul. Jikalau dia Muhammad itu terbunuh atau meninggal, maka kalian akan berbalik ke belakang atau murtad. Maka sesungguhnya barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, tidak sedikit pun akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi mendengar ayat tersebut, para sahabat itu semakin tersendu-sendu menangis, yang memang sudah mengetahui baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dan di sini Umar bin Khattab, tiba-tiba dikatakan oleh Umar, itu kedua kaki daripada Umar tak bisa menopang lagi siapa? Tubuh daripada Umar, dan Umar tersungkur ke tanah mendengar ayat tersebut. Jadi itu sebenarnya sudah dihafal sama Umar, tapi Umar itu lupa saking sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini selepas menyelesaikan permasalahan Umar, maka datang lagi informasi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Wahai muslimin, di sini kan dikatakan para sahabat yang melapor, sesungguhnya suku Sa'diyah, jadi suku Sa'diyah ini tuan-tuan yang mempunyai tempat ini, pendopo, tempat mereka berkumpul. Jadi ini Syakifah Bani Sa'idah ini tanah daripada suku Sa'diyah dari kalangan Ansor, para sahabat dari kalangan Ansor, suku Sa'diyah namanya. Jadi dulu mempunyai suku-suku. Sesungguhnya suku Sa'diyah ini, wahai muslimin, sekarang sedang ingin mengangkat daripada kepala sukunya menjadi seorang pemimpin untuk menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini bukan menggantikan sebagai seorang nabi, menggantikan sebagai seorang pemimpin. Sebab suku Sa'diyah ini percaya memang ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, satu hari saja tanpa pemimpin, jikalau kita akan meninggal, maka kita akan meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi itu yang ditakutkan oleh sahabat daripada kalangan Ansor yang suku Sa'diyah ini. Maka sebab itulah dia ingin mengangkat sukunya, kepala sukunya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di sini Umar bin Khattab dan Abu Bakar mendengar. Dan di sini langsung para sahabat waktu itu bergegas ke Syakifah Bani Sa'idah ini, dari rumah baginda Nabi datang ke sini. Dan mendapatkan ke sini sudah mau dibaiat siapa? Kepala suku daripada suku Sa'diyah ini, yang bernama, saya lupa namanya, pokoknya kepala suku daripada suku Sa'diyah. Tiba-tiba Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan mengatakan, wahai suku Sa'diyah. Jadi Umar bin Khattab pernah mendengar baginda Nabi SAW mengatakan, wahai suku Sa'diyah, sesungguhnya demi Allah saya pernah mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya pemimpin dari kalangan sahabat Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang mengikuti baginda Nabi SAW yang dari kota Mekah, dan wakilnya atau staf-stafnya atau pegawai-pegawainya itu berasal daripada kalangan sahabat kaum Ansor. Dan di sini gugur daripada kepala suku Sa'diyah ini, tak bisa lagi menjadi seorang pemimpin, sebab Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Dan di sini suku Sa'diyah sudah menyerah, dan kalau kalian mau, kata si Abu Bakar As-Siddiq, sahabat, kita akan memilih pemimpin daripada kalangan sahabat kalangan Muhajirin, dan nanti kita memilih wakilnya dari kalangan kaum Ansor atau dari suku Sa'diyah. Masalah. Maka di sini para sahabat pada waktu itu tuan-tuan yang memang berkumpul dan yang memang yang mengurus baginda Nabi SAW pada waktu itu tuan-tuan itu dari kalangan keluarga Nabi saja. Itu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan yang lain-lainnya yang mengurus cucu-cucu beliau, yang mengurus
jenazah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian sahabat di sini memang berkumpul untuk membaiat seorang pemimpin yang memang karena itu pentingnya seorang pemimpin. London, tua yang 20 tahun. Itu tiga kat situ kan. Orang yang luar biasa, dan itu cara dimakamkannya tidak sejajar dengan Rasulullah. Dia seperti tangga. Dia kepalanya Sayyidina Abu Bakar setara dengan bahunya Rasulullah. Ya, bahunya Sayyidina Abu Bakar setara dengan kepalanya Sayyidina Umar. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu caranya dimakamkan. Tidak sejajar. Itu menandakan bahwa mungkin predikat beliau itu beda-beda ataupun tidak ada yang menyamai begitu Rasulullah SAW. Walaupun kelihatan orang tinggi misalnya, dia seperti 2 meter ketinggian orang itu, tapi ketika berdekatan dengan Rasulullah mesti kelihatan Rasulullah lebih tinggi. Rasulullah lebih tinggi Rasulullah segitu. Kita 170 kan Rasulullah, lebih tinggi. Tapi setiap berhadapan dengan orang, walaupun orang itu lebih tinggi, tapi nampaknya Rasulullah lebih tinggi. Itu beda Rasulullah. Duduk pun demikian. Walaupun orang itu tinggi, ketika berdampingan dengan Rasulullah duduk, mesti akan kelihatan lebih tinggi. Dan luar biasanya di mana ini yang berjalan namanya lalat. Antara Masjid Gumamah, jadi yang di sini kita tengok sebelah kiri kita itu namanya Masjid Gumamah, atau arti Gumamah itu awan. Yang sebelah sana itu adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang di sini sebelah di belakang kita yang putih, yang satu menara ini yang di depan hotel kita, ini namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa dinamakan dengan Masjid Gumamah? Kenapa dinamakan dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kenapa dinamakan dengan Masjid Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu? Jadi kisahnya dahulu, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan tuan, awal-awal baginda Nabi SAW berada di kota Madinah, terjadi musim kemarau yang panjang di kota Madinah. Hujan tak turun-turun, dan kebun-kebun daripada penduduk kota Madinah, ladang kurma mereka itu gagal panen sebab tak ada air. Dan unta-unta daripada penduduk kota Madinah, tuan-tuan, itu kehausan dan banyak yang meninggal dunia, yang mati. Unta-unta daripada penduduk kota Madinah. Dan atas cobaan ini, maka penduduk kota Madinah melapor kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya sekian lama, sekian bulan ini tak ada hujan ya Rasulullah. Kita semua ini gagal panen ya Rasulullah. Kebun-kebun kita semua ini gagal panen.
Dan unta-unta kita juga banyak yang mati ya Rasulullah sebab kehausan, tak ada untuk minum ya Rasulullah. Dan di sini mereka mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita tentunya ya Rasulullah kelaparan ya Rasulullah. Maka mohonlah kepada Allah ya Rasulullah. Sesungguhnya mintakanlah kita untuk hujan supaya turun hujan ya Rasulullah. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, baik, kita akan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana tempat posisinya di mana, yang di Masjid Gumamah ini. Jadi di Masjid Gumamah ini tuan-puan, itu tempat mihrabnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengimami solat istisqa. Maka kenapa dipilih tempat ini tuan-puan? Jadi dahulu tempat ini adalah macam kita lapangan luas sampai ke sana tuh, Hotel Emar itu. Jadi luas. Jadi kalau para sahabat berkumpul ke sini maka akan cukup tempat. Kalau di Masjid Nabawi, kalau mereka kumpul kan Masjid Nabawi kecil, dan di belakang Masjid Nabawi itu dulu tuan-puan itu adalah rumah-rumah para sahabat. Nah, jadi ada yang kan Masjid Nabawi yang kecil yang pintu 1 sampai 2 dan 3 itu rumah Masjid Nabawi yang dulu. Dan di belakangnya itu dulu rumah para sahabat semuanya di sana. Maka Nabi Muhammad SAW memilih tempat ini sebab tempat ini luas supaya banyak daripada sahabat yang ikut untuk sholat. Jadi memang tempat ini biasa digunakan oleh para sahabat untuk sholat apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, yang dimana yang berkumpulnya seluruh umat muslimin. Oke. Dan di sana kenapa dinamakan Masjid Gumamah atau Masjid Awan? Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW sudah selesai melaksanakan sholat istisqa dan beliau SAW akan mengajak para sahabat untuk berdoa, maka dikala baginda Nabi Muhammad SAW mengadakan tangannya ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengabulkan doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dengan menaungi daripada tempat ini, itu dengan awan hitam yang begitu tebal yang menandakan akan turunnya hujan. Maka seketika pada waktu itu belum turun tangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba turun hujan yang begitu lebat. Sampai-sampai terjadi banjir di kawasan kota Madinah. Maka para sahabat itu begitu senang, begitu gembira, dan tersenyum baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebab itulah tempat itu dulu mihrabnya Nabi, tempat dia mengimami sholat, dijadikan masjid dan dinamakan dengan Masjid Gumamah atau Masjid Awan. Baik. Itu kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di tempat itu dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau ikut melaksanakan solat Idul Fitri, solat Idul Adha dan solat istisqa, maka beliau radhiyallahu anhu selalu duduk ke sana untuk solat di saf yang sebelah sana. Dan yang ini kenapa dinamakan Masjid Ali bin Abi Thalib?